kebudayaan maritim sebagai penguatan hubungan harmonisasi sosial pada semua tingkatan kesatuan sosial hubungan internasional. Saya persilahkan kepada Muhammad Fajar Firmansyah untuk menjelaskan materinya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang 2/3 wilayahnya merupakan wilayah lautan. Pengakuan resmi asas negara kepulauan ini merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia di dalam mewujudkan satu kesatuan wilayah yang utuh sesuai dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 dan Wawasan Nusantara atau Wasantara yang menjadi dasar bagi perwujudan Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Yang kedua itu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan, dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Merupakan program-program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan Agung Wijaya Basri untuk menjelaskan materi kami. Proses kerja politik maritim Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia harus kembali membangun kembali budaya maritim yang sempat hilang. Kedua, Indonesia harus menjaga dan mengelola sumber daya laut. Ketiga, Indonesia wajib memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Keempat, Indonesia harus berusaha untuk merangkul semua negara untuk bekerja sama dalam meminimalisir sumber konflik maritim. Kelima, Indonesia harus memiliki kekuatan maritim yang besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses kerja politik maritim Indonesia. Melihat tantangan dan potensi Indonesia dalam mencapai poros maritim dunia, kepemerintahan telah mencanangkan program kerja dan kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan untuk memberi jawaban terkait masalah maritim Indonesia. Agenda prioritas pemerintah di bidang kemaritiman adalah mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya dengan membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama. Selanjutnya, saya persilahkan Sri Armianti untuk menjelaskan materinya. Realita proses kerja politik maritim Indonesia. Setiap yang diketahui bahwa Indonesia memiliki sebuah alur laut kepulauan Indonesia atau disebut ALKI. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALKI. Apabila pemerintah Indonesia telah menentukan ALKI, maka kapal internasional yang akan melewati jalur ALKI tersebut harus mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Kapal internasional tersebut wajib mematuhi jalur yang sudah ditetapkan. Baik, selanjutnya saya persilahkan Andi Nurfadillah untuk menjelaskan materinya. Selanjutnya, keadaan masa depan ekonomi maritim Indonesia yang pertama, sebuah transformasi besar sedang terjadi di abad ke-21 ini. Nah, poros maritim dunia ialah agenda pembangunan Indonesia yang boleh dikatakan baru. Oleh Presiden Joko Widodo, konsep ini dicanangkan pada masyarakat internasional saat pertemuan di Myanmar. Orasi ini bisa dikatakan merupakan penegasan pertama Presiden Republik Indonesia di forum internasional. Menyimak
pidato di Myanmar itu tampak Presiden Joko Widodo menyadari fenomena transformasi besar tengah terjadi di abad ke-21 ini. Nah, yang kedua, pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari barat ke Asia Timur. Sekitar 40% perdagangan dunia ada di kawasan ini. Negara-negara Asia sedang bangkit. Momentum ini tentu sangat baik untuk menunjang cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karena itu, tentu tak berlebihan jika Presiden Joko Widodo bergegas menegaskan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan Presiden Joko Widodo juga berkata Indonesia berada tepat di tengah-tengah proses perubahan strategis, yaitu baik secara geografis, geopolitik maupun geoekonomi. Nah, selanjutnya sistem pelabuhan di Indonesia harus dimodernisasi sesuai dengan standar internasional sehingga pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan harus mengikuti prosedur internasional. Untuk dapat menjadi poros maritim dunia, maka sistem pelabuhan di Indonesia harus dimodernisasi sehingga pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan harus mengikuti prosedur internasional. Melihat penting dan strategisnya kondisi maritim Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebutkan kebijakannya bahwa ada 5 pilar utama yang harus direalisasikan sebagai suatu tantangan bila Indonesia ingin menjadi poros dunia. Nah, tujuan 5 pilar yang telah dijelaskan oleh Arun tadi, hal tersebut diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Next. Selanjutnya, realita proses ekonomi maritim. Jokowi memilih forum KTT Asia Timur untuk menyampaikan gagasannya tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam sambutannya di konferensi tingkat tinggi atau KTT Asia Timur di Myanmar, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jokowi memilih forum KTT Asia Timur untuk menyampaikan gagasannya tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia dan harapannya tentang peran KTT Asia Timur untuk kedepannya. Yang kedua, bagi Indonesia, KTT Asia Timur berperan penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi 2 samudra sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Melihat tantangan dan potensi Indonesia dalam mencapai poros maritim dunia, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program kerja dan kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan untuk memberi jawaban terkait masalah maritim Indonesia. Agenda prioritas pemerintah di bidang kemaritiman adalah mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan, dan sumber daya alam. Dan juga pemerintah juga akan membangun pelabuhan baru dan merenovasi yang lama. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.